Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kifayah Astuti sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah Matematika 2B di Fakultas Teknik Sipil Universitas Borobudur, Jakarta. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas atau menentukan bagaimana persamaan bidang secara linier. Ada dua cara yang nanti kita akan gunakan. Anda bisa pilih salah satu nanti dalam menjawabnya. Kalau ada soal bagaimana menentukan persamaan bidang secara linier. Yang pertama nanti secara analitik ruang, yang kedua secara rumus. Pertama, menentukan persamaan bidang linier secara analitik ruang. Prinsipnya, untuk menentukan persamaan bidang minimal harus diketahui 3 titik dalam ruang 3. Karena persamaan bidang merupakan tempat kedudukan titik-titik X, Y, Z yang dibangun dengan dua vektor yang tidak segaris lurus atau dua vektor yang arahnya saling berbeda. Bagaimana menentukan persamaan bidang secara linier? Misalkan diketahui 3 titik yang sudah tertentu, sudah diketahui dalam hal ini tidak segaris lurus, yaitu titik P koordinatnya saya namakan indeks 1, pada praktek itu angka. P titik koordinatnya X1, Y1, Z1. Titik yang kedua, titik G, yaitu koordinatnya X2, Y2, dan Z2. Dan titik R, koordinatnya titik X3, Y3, dan Z3. Secara logika, ketiga titik itu kalau dihubung, kalau tidak segaris, pasti membentuk segitiga. Secara gambar, bidangnya bisa dibuat. Minimal segitiga. Sekarang bagaimana menentukan persamaan bidang yang melalui ketiga titik tersebut? Jawab, dari ketiga titik tersebut yang sudah diketahui, maka dapat kita bentuk, tentukan vektor-vektor pembentuk bidang. Yaitu dari dua titik P dan Q bisa dibuat dari titik P ditarik ke Q. Maka dibuat vektor PQ. Maka vektor PQ itu koordinat ujung dikurangi pangkal. Maka di sini apabila indeks X2 itu angka, ya X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 min Z1. Jadi kalau X2 itu angka, dikurangi angka, pasti angka. Ada angka kurang angka, hasilnya misalkan A, komponen kedua yaitu vektornya B, kemudian komponen ketiga C. Jadi dua titik dapat dua vektor. Vektornya A, B, C. Selanjutnya, dari titik P ini secara ukur bisa ditarik vektor dari P ke R bisa ditarik. Nah, vektornya itu ya secara analog titik ujung kurang pangkal. Ujungnya koordinat indeks 3. X3 kurang X1, Y3 kurang Y1, Z3 kurang Z1. Misalkan, karena ini indeks itu prakteknya angka kurang angka, hasilnya D. Komponen kedua dikurangi Y, hasilnya E, dan ini F. Ini prakteknya angka. Vektor PR, D, E, F. Jika kedua vektor dikalikan secara cross product, hasilnya adalah vektor juga yang tegak lurus dengan vektor PQ dan harus tegak lurus dengan vektor PQ, di mana teknis menghitung perkalian dua vektor secara cross product adalah menghitung determinan dengan metode kofaktor. Baris pertama merupakan unsur-unsur IJK, di mana I adalah vektor 1,00, vektor satuan pada sumbu X, J adalah vektor satuan pada sumbu Y, koordinatnya 0,1,0, dan K adalah vektor satuan pada sumbu Z, yaitu koordinatnya 0,0,1. Nah, dari matematika 1B, kalau hasil vektornya PQ cross PR, nanti hasilnya vektor juga, arahnya tegak lurus ke vektor PQ dan vektor PR. Nah, ukurannya pasti kalau dikalikan secara dot product hasilnya 0. Karena dua vektor kalau dikalikan secara dua vektor lurus, kalau dikalikan dot product hasilnya 0. Hasil perkalian secara dot product itu caranya tinggal komponen seteta dikalikan dan dijumlah, maka kalau saling tegak lurus harusnya syaratnya harus 0. Nah, selanjutnya kita teruskan.
Jadi untuk menghitung perkalian cross product dua vektor, baris pertama itu unsur IJK, baris kedua vektor PQ yang tadi nilainya ABC, baris ketiga vektor PR yang tadi nilainya DEF, maka dengan cara kofaktor itu nanti akan ketemu hasil perkalian vektor PR atau PQ dan R. Karena syarat vektor saling tegak lurus dikalikan syarat hasilnya nolnya. Di mana secara dot product dua vektor adalah dengan menjumlahkan perkalian dari komponen yang seletak dengan hasil perkalian titik adalah skalar bukan vektor lagi. Jadi kalau makan nol itu udah bukan vektor, dot product hasilnya skalar. Kalau cross product hasilnya vektor. Jadi ini misalkan ini ada titik P di sini, titik Q di sini R. Maka vektor PR-nya itu ke sana, vektor P ke sini. Nah, kalau PQ cross P itu dengan arah jarum ke atas. Nah, ini hasilnya vektor. Nanti PQ cross PR itu tegak lurus PR dan tegak lurus atau tegak lurus segitiga PQR. Bahkan nanti ada dibuat vektor, misalkan di dalam segitiga PQR dibuat vektor S. Asalkan vektor PS itu terletak, S kan sembarang, S-nya bisa ke sana dikit boleh, maka vektor PS pun tegak lurus dengan PQ cross PR atau nanti disebut dengan N adalah sebut normal bidang. Apa itu normal bidang? Itu vektor yang tegak lurus bidang. Jadi jelas vektornya tegak lurus bidang. Ini bidangnya ABC, PQR. Nah, maka perkalian PQ cross PR atau namanya hasilnya vektor normal tadi unsur kolom pertama IJK, unsur kolom kedua unsur-unsur PQ dan kolom ketiga unsur-unsur dari PR. Maka dengan cara kofaktor ini plus min plus, jadi plus I ini ditutup, mana tinggal vektor ini. Pas min J tengah ditutup, maka sisanya vektor ADCF. Plus K ini kan matematika 1B ya. Ini pas, jadi ini plus min plus ini ditutup, tinggal vektornya ABDE. Misalkan ini kalau dikalikan B kalikan F dikurangi C itu hasilnya A. Maka A besar, maka AIJ. Kemudian AF dikurangi CF misalkan hasilnya min J. Min J kali ini jadi plus J. Ini dikalikan CE dikurangi BD hasilnya vektor C. Maka kalikan. Nah secara dalam matematika 1B kalau ini plus AI plus BJ plus itu dapat menjadi vektor sama saja ditulis sama nilainya vektor A, B, C. Jadi ini vektor satu. N disebut normal bidang yaitu vektor yang tegak lurus bidang. Di mana syarat dua vektor saling tegak lurus jika dikalikan cara perkalian titik atau dot product hasilnya harus 0. Jadi ini kalau dikalikan dot hasilnya 0. Maka vektor N-nya itu hasilnya tadi misalkan A, vektor A besar, B besar. Kemudian dikalikan salah satu vektornya. ABC ini pasti harus 0. Caranya komponen seletak dikalikan dan dijumlahkan. Vektor A kecil dikalikan A besar ditambah B kecil kali B besar tambah ini harus 0. Syarat pasti 0. Itu merupakan syarat kedua vektor saling tegak lurus jika dikalikan secara titik atau dot product hasilnya pasti 0. Demikian juga vektor N dikalikan vektor PR ya hasilnya 0 karena N tegak lurus PR. Bahkan tadi saya sebutkan ada vektor N dikalikan dengan vektor PS karena PS dalam segitiga PQR ya hasilnya harus 0. Selanjutnya dipilih sembarang titik bebas yang terletak di bidang PQR. Misalkan saya ambil titik S. Karena bebas sembarang, nggak pakai indeks. Yaitu S titiknya namanya S, X, Y, Z. Karena sembarang, maka nilai X, Y, dan Z masih variabel. Variabel itu titik S-nya itu tidak hanya, pokoknya terletak di bidang PQR. Agak geser ke atas, ke bawah nggak masalah. Yang penting di dalam segitiga PQR. Artinya, titiknya kemungkinan banyak dan harus terletak pada bidang PQR. Tapi diambil salah satu S, dipilih ya udah ditetapkan salah satu sembarang. Maka dapat ditentukan vektor PS secara analog yang terletak pada segitiga PQS. Secara analog vektor PS itu koordinat ujung dikurang pangkal. Maka ujungnya kan X kurang pangkalnya X1, Y kurang Y1, Z kurang Z1, di mana X, Y, Z variabel.
maka perkalian titik vektor N dengan vektor PS haruslah sama dengan 0. Karena apa? Vektor N, vektor normal itu nggak lulus PS. Otomatis syaratnya vektor N dikalikan PS harus 0. Itu ketentuan bahwa dua vektor saling tegak lurus, syaratnya kalau dikalikan secara dot produk hasilnya harus 0. Jadi vektor normal itu A besar, B besar, C besar, dan vektor PS tadi X min X1, Y min 1, Z min 1 sama dengan 0, di mana A, B, C itu angka, hasil hitungan merupakan arah vektor, kemudian X1, Y1, Z itu angka, yang variabel X, Y, Z, nggak ada indeksnya. Persamaan jika dijalankan operasional perkalian titik dari dua vektor, yaitu dengan menjumlahkan perkalian dari komponen yang seletak dan hasil perhitungannya menyatakan persamaan bidang secara linear yang melalui ketiga titik tersebut. Baik, kita lakukan berarti cara ngitungnya A kali kurung X min 1 ditambah komponen seletak ya, kemudian dijumlahkan B ditambah kurung Y min 1 kan dijumlah ditambah C kali Z min 1. Ini hasilnya harus 0. Nah, habisin angka, 1 menyatakan persamaan bidang. Nah, ini persamaan bidang yang melalui. Jadi kalau ini artinya apa? Kalau ini ada angka, min X angka, plus B, Y min angka, Z kali C kali Z min lagi Z. Jadi yang saya tetapkan di sini min X, min Y, min Z. Persamaan ini secara umum dapatnya karena persamaan bidang yang melalui titik X1, Y1, Z1 dengan normal bidang vektor A, B, C. Bagaimana kalau A besar X plus X1 plus B besar dalam kurung Y plus Y1 plus C kurung buka kurung C plus C1. Jadi yang minnya saya ganti plus. Apa artinya? Secara analog, persamaan yang tadi Ibu sebutkan menyatakan persamaan bidang yang melalui titik P X min X1, min Y1, min Z1 dengan arah bidang dengan normal bidang adalah vektor N atau arah bidang vektor adalah vektor N. Jadi ini kalau min berarti titiknya ini plus semuanya. Kalau soalnya nanti selalu saya tentukan sebutkan apa arti 5 kurung buka X min 2 plus 7X Y plus 1. Kalau plus berarti di sini min. Kalau min berarti titiknya positif. Baik, diteruskan. Contoh soal. Tentukan persamaan bidang dalam ruang 3 melalui titik secara linear sebagai berikut. Jadi titiknya diketahui titik A yaitu koordinatnya 1,2,3. Titik B koordinatnya 7,44 dan titik C koordinat 2,1,6. Jawab langkah-langkahnya menentukan vektor-vektor yang membangun bidang. Itu saya buat vektor AB berarti koordinat 7 kurang 1, 4 kurang 2, 4 kurang 3. Hasilnya 6,2,1. Ini vektor AB. Selanjutnya kita tentukan vektor AC. Berarti 2 kurang 1. Koordinat 1 min 2, 6. Jadi vektor AC koordinatnya 1 min 1,3. Menentukan vektor normal bidang, yaitu vektor yang tegak lurus bidang. Yaitu dengan mengalihkan kedua vektor di atas secara cross product. Kita kalikan tadi AB cross AC. Unsur baris pertama IJK, baris kedua unsur vektor AB dan vektor ketiga unsur kita adalah vektor AC, kita kalikan secara kofaktor, maka ini plus minus ketemu adalah vektornya N 7, min 17, min 8. Ini vektor normal, vektor yang tegak lurus, vektor AB dan vektor AC. Selanjutnya menentukan persamaan sembarang titik yang terletak pada bidang ABC, misalkan namanya D, kalau tadi namanya S boleh pakai variabel X, Y, Z, sehingga dapat ditentukan vektor AD itu yang terletak pada bidang ABC, yaitu koordinat titik variabelnya bebas X dikurangi titik A-nya itu X min 1, koordinat Y kurang koordinat titik A, dan Z, 3. Ini sembarang. Menghitung perkalian dot produk secara vektor N dengan vektor itu harus dikalikan dot produk harus 0 karena saling tegak lurus. Ini syarat menentukan persamaan bidang. Jadi vektor N-nya tadi titik
7,8. Nah ini vektor AD-nya tadi dikalikan secara dot produk, komponen letak 7 kali X-1 ditambah. Kenapa min? Karena min 17 kali unsur yang kedua. Kenapa min lagi? Karena min 8 kali unsur yang ketiga harus 0. Kita kalikan. Jadi ini bukan min ya. 7 kali 7X, kemudian min 17Z, kemudian min 8Z. Nah ini 7 kali min 1, min 7, min 17 kali min 2, plus 34, min 8 kali plus 3 plus 28 ini sama dengan 0. Jadi ini kalau dimasukkan ya, ini variabelnya 7X min 17. Nah ini kalau dijumlahkan plus 98. Nah, persamaan satu menyatakan persamaan bidang secara ini persamaan linear. Melalui ketiga titik tersebut dengan normal bidang yaitu 7, min 17,8. Ternyata komponen vektor merupakan, jadi komponen vektor-vektor itu vektor komponennya 7 merupakan koefisien dari masing-masing variabel X. Jadi ternyata komponen ini merupakan jadi koefisien persamaan linear itu min 7 ini merupakan koefisien dari persamaan linear. Selanjutnya bagaimana? Yang kedua ya, bagaimana menentukan persamaan bidang secara rumus. Nanti kalau ujian keluar, Anda pilih salah satu dengan kegiatan analisis ruang atau dengan rumus sama saja. Misalkan untuk menentukan persamaan bidang linear dari tiga titik yang sudah diketahui, yaitu titik A koordinatnya X1, Y1, Z1, titik B diketahui X2, Y2 dan Z2, dan titik C adalah koordinatnya X3, Y3 dan Z3. Dari ketiga titik tersebut, bagaimana menentukan rumus persamaan bidang secara linear? Baik, dari pembahasan menentukan persamaan bidang linear secara analit, di atas dapat disimpulkan rumus menentukan persamaan bidang melalui titik ketiga titik sebagai berikut. Jika dipilih titik A, Anda boleh titik yang lain. Pilih, yaitu A koordinatnya tadi X1, Y1 sebagai titik tumpuan membentuk vektor. Jadi arti titik tumpuan itu berarti Anda di sini bisa menentukan vektor AB dan AC. Artinya titik A ini sebagai titik pembentuk, titik pangkal pembentuk vektor yang membangun bidang. Jadi ini A-nya itu sebagai pengurang. Jadi vektor AB koordinat B dikurang koordinat A. Kemudian titik AC koordinat C kurang A. Jadi pengurangannya satu semua karena titik A sebagai titik tumpuan. Ditetapkan secara sembarang titik pada bidang segitiga, misalkan sembarang titik P koordinat X, Y, Z sebagai variabel, maka vektor AB jadi A-nya tumpuan, maka P-nya X min X1, Y1 juga. Maka langkah menentukan persamaan bidang linear secara analisis ruang dapat dirumuskan menjadi rumus menghitung secara linear sebagai berikut. Menghitung persamaan linear secara rumus adalah ternyata menghitung determinan metrik dengan cara kofaktor, di mana unsur baris pertama adalah unsur dari vektor AP. Itu tadi X min X1, Y min 1. Kemudian unsur dari baris kedua adalah unsur dari vektor AB. Dan unsur dari baris ketiga adalah unsur dari vektor AC. Dan ruas kanan harus 0. Sehingga rumus persamaan bidang secara linear ini. Baris pertama X min X1, Y min 1, Z min 1, X2 min X1, Y2 min Z1, Z min Z1. Ini Z2 ya, lupa. Z2 min Z1, kemudian X3 min X1, Y3 min. Ini Z3 min Z1. Nanti yang ini Z2. Jadi kalau yang variabel di atas X tanpa indeks. Nah ini semuanya pengurangannya X1. Pada baris kedua itu ini indeks 2. Indeks 2 kurang indeks 1. Pada baris indeks 3 dikurangnya indeks 1. Contoh, menentukan persamaan bidang linear dengan menggunakan rumus dari ketiga titik yang diketahui seperti di atas tadi, ya nanti hasilnya akan sama. Diketahui titik A 1,2,3, titik B 7,44, titik C 2,1. Nanti hasilnya dengan cara satu rumus hasilnya toh sama. Jadi kita variabel baris pertama, misalkan kita pilih titik A sebagai titik tumpuan, berarti X min X1, Y min 2, Z min 3, ini tumpuan. Kemudian baris kedua 7 kurang 1.
4 kurang 2, 4 kurang 3. Baris ketiga, 2 kurang 1. 6 kurang 2. 6 kurang 3, hasilnya 0. Nah, ini kan jadi angka-angka yang mengandung variabel cuma atas. Nah, maka kita dengan cara kofaktor, ini plus min plus, ya, plus ini keluar, maka ditutup, hasilnya tinggal ini. Min ini kurang, ini jadi ini tengah ditutup, dan ini, kemudian plus ini plus Z, pas ini ditutup, jadi tinggal kolom 1, kolom 2, kita hitung ruaskan 0. Kita hitung, maka ini X min 1, ini 2 kali 3, 6, 1 kali minus 1, min 1 arahnya min, jadi plus. Kemudian ini 6, 18, dikurang 1. Ditambah yang ini Z min 3, 6 kali min 3, 2 kali 1, min 2 sama. Kita hitung, kita kalikan, maka hasilnya 7X min 17 D min plus 51 sama dengan 0 bersama 1 sama dengan jawaban di atas. Sehingga menyatakan persamaan bidang linear dengan normal bidang, yaitu faktor 7, min 11, min 8. Jadi, kalau ada soal menentukan persamaan bidang, Anda bebas milih dengan cara yang di atas atau cara yang dengan kedua. Selamat belajar, Ibu. Begitu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa diambil pelajaran. Mereka belajar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.